Pada episode kali ini terlihat Glenn dan beberapa orang sedang menggali lubang untuk menguburkan mereka yang sudah meninggal. Sedangkan di sel isolasi, Dr. S dan Herschel sedang merawat satu orang yang sedang sakit parah. Dr. S bersiaga menyiapkan pisaunya. Di saat yang sama, di halaman belakang sel isolasi, Therese masih shock atas kematian Karen yang mengenaskan. Ia menceritakan kronologi kejadiannya. Menurutnya, pasti ada orang yang menyeret mereka keluar lalu membakarnya. Dengan penuh emosi, Therese menyuruh Rick untuk mencari pelaku pembunuhan itu. Rick mencoba menenangkannya. Daryl juga ikut menenangkannya. Namun karena Therese sedang dikuasai amarah, dia malah memukul Daryl dan juga Rick. Rick menjadi kesal. Ia lalu membalas pukulan Therese hingga Therese terjatuh. Rick jadi ikut hilang kendali dan Daryl pun menghentikan mereka. Dan film pun baru dimulai. Herschel mengobati luka di tangan Rick. Menurutnya luka itu memerlukan waktu seminggu untuk sembuh. Sambil mengobati luka Rick, Herschel membahas tentang masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Herschel juga memberitahu Rick bahwa besok pagi akan ada pertemuan anggota dewan. Ia ingin agar Rick mengetahui saat ini mereka baru saja kehilangan 12 anggotanya dan 2 orang diantaranya dibunuh oleh orang dalam. Bisa saja mereka akan mengalami perpecahan. Di area pemakaman, Therese menggali lubang untuk menguburkan Karen dan David. Bob datang dan menyuruh Therese untuk membersihkan lukanya dan menyuruh Therese untuk menemui Herschel atau Dr. S agar diperiksa lukanya. Namun Therese akan melakukan itu setelah Karen dan David ia makamkan. Akhirnya Bob membantunya menggali tanah. Di sisi lain terlihat Glenn sedang bertemu dengan Herschel. Mereka membicarakan tentang penyakit yang sekarang ini sedang menyerang di sana. Herschel berkata bahwa gejala yang ditimbulkan oleh penyakit itu berbeda-beda. Glenn merasa lebih baik melawan zombie atau melawan orang daripada melawan penyakit. Mereka seperti hanya bisa menunggu kematian. Tiba-tiba Sasha muncul di belakang mereka dengan berjalan gontai dan terbatuk-batuk. Ia melarang Herschel dan Glenn yang akan membantunya. Ia akan menemui Dr. S sendiri. Sasha menuju ke sel isolasi. Ia lalu memanggil Dr. S. Sasha kaget saat melihat di salah satu sel ada teman mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Dr. S muncul dan ia berniat untuk memberitahu ke yang lain bahwa wabah sudah benar-benar mulai menyerang mereka semua. Di lain sisi, anggota dewan sedang mengadakan pertemuan. Mereka menetapkan sel blok A sebagai tempat isolasi. Di sana mereka akan menempatkan orang-orang yang sudah sakit atau bergejala. Karena penyakit itu tidak ada cara untuk menghentikannya. Jika mereka tertular, mereka harus menghadapinya. Mereka hanya butuh obat antibiotik. Herschel menyuruh Daryl untuk mencari obat di Universitas Kedokteran Hewan di West Pastures, karena di semua apotek sekitar penjara itu sudah pernah mereka datangi semua. Jarak universitas itu sekitar 50 mil dari penjara. Daryl segera bersiap. Mason akan ikut bersamanya. Selain itu, Daryl juga akan mengajak beberapa orang untuk pergi bersamanya. Herschel akan membantunya dengan membuatkan peta universitas itu. Herschel juga berkata sambil menunggu Daryl dan rombongannya kembali, lebih baik mereka memisahkan orang-orang yang paling rentan sakit dan mengamankannya di gedung administrasi. Mereka yang rentan sakit adalah mereka yang paling muda, yaitu Judith. Adegan beralih terlihat selain mengalami wabah penyakit, sepertinya mereka juga mulai kekurangan air bersih. Air yang mereka pompa sudah mulai bercampur lumpur. Mereka harus membersihkan saringannya yang ada di hutan luar penjara. Namun Rick berkata bahwa untuk persediaan hari ini masih cukup. Untuk besok akan ia pikirkan kembali.
Carol memberitahu Rick bahwa sejak Sasha sakit sudah ada 5 orang yang tertular. Dia khawatir jika Rick ikut sakit, namun Rick mengalihkan pembicaraannya. Carol dan Rick melihat Therese masih berada di pemakaman. Carol menyuruh Rick untuk berbicara dengan Therese untuk menunjukkan rasa ikut berduka cita. Rick lalu mendatangi Therese dan meminta maaf atas kejadian tadi. Sepertinya Therese sudah melupakan hal itu. Dia meminta kepada Rick agar menemukan pelakunya. Rick mencoba bertanya kepada Therese apakah ada orang yang bermasalah dengan Karen dan David. Namun menurut Therese tidak ada, karena selama ini dia selalu bersama dengan Karen. Begitu juga dengan David. Kemudian Rick menganalisa, saat itu yang sedang sakit hanya Karen dan David. Mungkin pelakunya mencoba menghentikan penyebaran virus. Rick juga berkata bahwa pelakunya masih ada di penjara. Dia tidak akan kemana-mana dan dia pasti akan menemukannya. Therese pergi meninggalkan Rick. Di tengah jalan dia berpapasan dengan beberapa orang yang sakit. Adegan beralih terlihat Glenn yang juga terkena penyakit itu. Saat Maggie masuk ke dalam kamar, dia menyuruh Maggie untuk tidak mendekatinya. Di saat yang sama, Daryl sedang memeriksa mobil milik Zack yang akan mereka gunakan untuk mencari obat. Selain Mason, Daryl juga akan mengajak Bob dan Therese. Daryl menemui Therese yang sedang berjaga di depan pintu sel isolasi. Dia takut jika kejadian kepada Karen dan David menimpa Sasha. Namun Daryl mencoba memberinya pengertian bahwa menjaga pintu itu tidak akan banyak membantu. Beda lagi jika mereka berhasil kembali dan membawa obat untuk mereka. Jika Therese berubah pikiran, Daryl menyuruhnya untuk ke gerbang depan. Mereka akan mengisi bahan bakar di sana. Terlihat Herschel sedang berpikir dan sepertinya dia menemukan sebuah ide. Namun saat Herschel hendak pergi, ia bertemu dengan Carl yang sedang berjaga mengawasi sel blok A. Carl curiga kepada Herschel dan ternyata benar. Herschel akan pergi ke hutan dengan diam-diam. Carl akan ikut Herschel jika Herschel tetap ingin keluar. Carl terus memaksanya. Sedangkan di sel isolasi, sudah banyak dari warga di penjara yang terkena penyakit tersebut. Carol mengawasinya sambil memakai masker. Tiba-tiba Lizzie datang dan berkata bahwa dia juga sakit. Kemudian Carol menyuruhnya masuk ke dalam sel isolasi dan berbaring di sana. Lizzie bisa bersama dengan Glenn. Di sisi lain terlihat Maggie menemui Beth yang sedang mengasuh Judith. Dia memberitahu bahwa Glenn juga sakit. Beth menenangkan kakaknya. Ia selalu ingat akan pesan ayahnya bahwa mereka mempunyai tugas masing-masing. Saat ini Daryl dan Mason akan mengambil obatnya dan mereka pasti akan bisa melewati hal ini. Di sisi lain, Herschel sedang mengambil beberapa tanaman obat di hutan. Di sana ia ditemani oleh Carl. Carl yang mengawasi keadaan sekitar. Herschel memuji Carl, menurutnya sekarang Carl sudah berubah. Dia sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Di tempat lain, Therese menemui Sasha di sel isolasi. Sasha turut berduka atas kematian Karen. Namun Therese mencoba menyemangati Sasha. Dia berkata bahwa Sasha harus berpikir tentang hal-hal yang positif agar dia bisa cepat sembuh. Namun Sasha malah menangis, sepertinya dia down. Therese memberitahunya bahwa Daryl dan Mason akan mengambil obat-obatan di Universitas Kedokteran Hewan. Kemungkinan mereka akan kembali besok. Mendengar hal itu, Sasha merasa bahwa dia masih punya kesempatan. Melihat Sasha yang berharap untuk bisa mendapatkan obat, akhirnya Therese berpamitan dan sepertinya ia akan ikut kelompok Daryl. Dan benar saja, Therese lalu menemui Daryl di gerbang depan. Namun sebelum ia berangkat, ia menemui Carol untuk memintanya menjaga Sasha. Therese percaya kepada Carol. Sepeninggalnya Therese, Carol seperti orang yang tertekan. Ia membanting ember yang dibawanya. Ia juga menendang tong air yang ada di sana. Adegan beralih terlihat Maggie marah kepada Herschel karena ia pergi ke dalam sel isolasi.
Herschel beralasan bahwa ia bisa menurunkan demam dan menstabilkannya sambil menunggu Daryl pulang membawa obatnya. Karena di sana ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa bertahan hingga Daryl datang. Dia juga beralasan Glenn juga ada di tempat itu. Tiba-tiba Rick datang dan menanyakan apa yang terjadi. Herschel menjelaskan bahwa ia membawa tanaman elderberries yang merupakan obat flu alami. Dia akan menyeduhnya seperti teh dan akan memberikan obat itu kepada orang yang berada di sel isolasi. Ia percaya bahwa obat itu bisa untuk membantu mereka. Namun Rick juga mencegahnya. Ia takut jika Herschel akan tertular penyakit itu. Namun Herschel berkata bahwa saat ini semua tindakan yang mereka lakukan akan menimbulkan resiko. Satu-satunya yang bisa mereka pilih adalah mereka meresikokan nyawanya untuk apa. Dan yang dipilih oleh Herschel adalah meresikokan nyawanya untuk menyelamatkan satu sama lain. Beberapa saat kemudian terlihat Rick sudah mulai menyelidiki tentang kematian Karen dan David. Di saat yang sama, Carol berada di luar penjara membersihkan saluran pipa air yang tersumbat lumpur. Sedangkan di sekelilingnya terlihat banyak sekali zombie. Rick yang baru keluar dari penjara melihat hal itu. Rick segera berlari menuju ke tempat Carol berada. Dia menyuruh Carol untuk berlari. Rick membantu melindunginya. Akhirnya Carol pun selamat. Di sisi lain terlihat Daryl dan teman-temannya sedang dalam perjalanan. Untuk memecah kesunyian, Daryl ingin mendengarkan CD. Saat dia menyalakan radionya, tiba-tiba terdengar suara himbauan untuk berlindung dan kata-kata penyemangat lainnya. Sepertinya seseorang tengah mengadakan siaran. Karena fokus mendengarkan siaran tersebut, Daryl tidak memperhatikan jalannya hingga dia kaget saat dilihatnya ada zombie yang berdiri di tengah jalan. Ia pun banting setir. Untungnya Daryl masih bisa mengendalikan mobilnya. Namun tiba-tiba Daryl menghentikan mobilnya. Ternyata jalan di depannya seperti lautan zombie. Zombie-zombie itu pun menggerumuni mobil mereka. Daryl berusaha lepas dari sana dengan menjalankan mundur mobil. Karena banyaknya zombie di sana, ban mobil tersebut berada di atas tumpukan zombie. Dan mobil itu pun tidak bisa dijalankan. Mau tidak mau mereka harus keluar dari mobil itu. Daryl menyuruh mereka untuk berlari masuk ke hutan melalui sebelah kanan mobil yang tidak terlalu banyak zombie di sana. Daryl, Mason, dan Bob sudah keluar dari mobil. Namun, Terry tidak segera keluar dari sana. Entah apa yang ada dalam pikiran Terry saat itu. Bob lalu memanggilnya. Kemudian dengan enggan Terry pun keluar. Dia bukannya langsung pergi, malah dengan emosi membunuh zombie-zombie itu. Sedangkan Daryl, Mason, dan Bob segera berlari masuk ke dalam hutan. Namun tak disangka akhirnya Terry berhasil menyusul mereka. Namun dia terlihat kelelahan. Daryl dan Bob memapahnya. Mereka segera melanjutkan perjalanan. Adegan beralih terlihat Herschel membagi-bagikan minuman yang berasal dari tanaman obat itu kepada orang-orang yang sudah di sel isolasi. Termasuk juga Dr. S. Sepertinya penyakit Dr. S sudah terlalu parah. Saat ia batuk darah itu mengenai muka Herschel. Ia lalu membuka maskernya dan ia gunakan untuk membersihkan darah di mukanya. Kemudian ia berpindah kepada Glenn. Glenn pun meminumkan ramuan itu. Herschel menyuruh Glenn untuk mengompres kepalanya. Glenn pasrah akan keadaannya, namun Herschel mencoba memberinya semangat. Di saat yang sama, Rick menghampiri Carol yang sedang mengangkut air. Ia berkata bahwa Carol sudah melakukan banyak hal untuk mereka, terutama untuk anak-anak. Dia juga sudah banyak berkorban. Semua yang dia lakukan pasti demi kepentingan bersama.
Carol pun pergi meninggalkan Rick. Namun tiba-tiba Rick memanggilnya lagi dan bertanya apakah dia yang telah membunuh Karen dan David. Carol dengan tegas menjawab iya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 4. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Lizzie yang menemui Carol. Ternyata Carol yang memanggilnya. Ia ingin berpamitan kepada Lizzie karena ia diajak Rick untuk pergi keluar. Di luar terlihat Rick sedang mengisi bahan bakar mobil yang akan mereka pergunakan. Terdengar Carol memberikan alasan kepada Lizzie kenapa ia harus keluar. Dia dan Rick akan mencari persediaan lagi karena stok persediaan mereka sudah mulai menipis. Lizzie takut jika Daryl mati dan dia tidak akan mendapatkan obatnya. Ia juga berkata bahwa mereka yang sakit pasti akan ada yang meninggal. Namun dia tidak khawatir karena setelah mereka mati mereka akan bangkit kembali menjadi zombie. Carol lalu menjelaskan bahwa saat mereka kembali, mereka bukanlah orang yang dulu lagi. Namun Lizzie tetap bersikeras bahwa mereka tetaplah seseorang. Sekilas diperlihatkan Rick yang sedang membayangkan kejadian saat Carol membunuh dan menyeret mayat Karen keluar dari sel. Kembali lagi kepada Carol. Dia berpesan kepada Lizzie jika ia sedang menghadapi bahaya, maka ia harus berlari secepat mungkin hingga dia aman. Dan jika suatu saat nyawanya dan juga nyawa adiknya terancam, maka dia harus mempunyai keberanian untuk membunuh. Carol juga memberikan kata-kata penyemangat untuk Lizzie. Sedangkan di luar, Rick sedang memeriksa peralatan dan perbekalan yang ia siapkan di bagasi mobil. Dan film pun baru dimulai. Daryl dan teman-temannya telah selesai istirahat. Menurut Mason, tempat yang akan mereka tuju jaraknya tidak jauh lagi. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan dan mencari kendaraan baru. Di sini Terry berulah lagi. Saat mereka hendak berangkat, Bob memanggilnya. Namun ia tidak bergeming dari tempatnya. Bob lalu mengingatkan bahwa saudarinya dan orang-orang yang sakit bisa meninggal jika mereka tidak cepat bergerak. Mendengar hal itu, Terry langsung beranjak pergi. Di sisi lain terlihat Rick dan Carol sedang dalam perjalanan. Carol berkata bahwa tadi sebenarnya Maggie ingin ikut dengannya, namun Maggie harus tetap berjaga di sana. Kemudian Carol menceritakan kenapa ia membunuh Karen dan David. Menurut Carol, dia telah melepaskan penderitaan atas penyakitnya mereka. Selain itu juga untuk mencegah penyebaran penyakit pada yang lain. Saat itu hanya mereka berdua yang sakit. Itu merupakan ancaman bagi yang lain. Dan Carol mencoba menyelamatkan semuanya. Sampailah mereka di kawasan pemukiman. Mereka akan mencari obat apapun yang bisa membantu Hershel. Dan jika ada makanan maka mereka juga akan mengambilnya. Scene beralih kepada Daryl dan teman-temannya. Daryl melihat sesuatu di samping sebuah bangunan yang menarik perhatian mereka. Di sana terlihat ada sesuatu yang ditutupi dengan menggunakan dedaunan. Mereka lalu menyingkirkan daun-daun itu dan benar saja mereka menemukan sebuah mobil di sana. Daryl mencoba menghidupkannya namun tidak bisa. Sepertinya akinya sudah soak. Di sisi lain mereka juga melihat ada sesuatu yang ditutupi dengan tanaman rambat. Mereka lalu mencoba membersihkannya. Terry memotong tanaman itu dengan penuh emosi. Mason heran melihatnya. Hingga suatu saat Terry menarik tanaman itu yang ternyata terhubung dengan pintu bangunan yang ada di sana. Dan akhirnya terbukalah pintu itu. Terlihat ada yang keluar dari sana. Tiba-tiba banyak zombie bermunculan dari balik rimbunan tanaman tersebut. Mereka pun membunuhnya. Berbeda dengan Terry, dia malah menarik zombie itu keluar hingga zombie itu menimpanya. Lalu Daryl dan Bob membantu Terry. Mason bertanya kepada Terry kenapa dia tidak melepaskannya dan Terry hanya diam saja. Sepertinya Terry masih galau.
Adegan beralih terlihat Rick dan Carol mulai memasuki sebuah rumah. Rick mengambil apa saja yang menurutnya perlu. Tiba-tiba muncul zombie dari tangga rumah itu. Lalu Carol membunuhnya. Kemudian terdengar suara pintu terbuka. Muncul seorang perempuan dan seorang laki-laki. Mereka menawarkan buah-buahan kepada Carol dan Rick. Singkat cerita, akhirnya mereka berkenalan. Pria itu terluka tangannya dan Carol memeriksanya. Ternyata tulang bahunya geser. Carol mencoba menyembuhkannya dan ternyata usaha Carol pun berhasil. Mereka bercerita bahwa mereka telah terpisah dari kelompoknya sekitar seminggu yang lalu dan mereka ingin ikut bersama Rick dan Carol. Rick lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang wajib mereka jawab. Scene beralih terlihat Daryl dan Bob masuk ke dalam bangunan itu mencari aki untuk menghidupkan mobil tadi. Dan akhirnya Daryl menemukannya, sedangkan Mason dan Terry membersihkan tanaman yang menutup mobil tersebut. Mason berkata kepada Terry bahwa dia seharusnya mengikhlaskan kepergian Karen. Namun ia malah marah kepada Mason. Menurutnya Mason tidak tahu apa yang ia rasakan. Mason lalu berkata bahwa ia tahu bahwa Terry kesal dan ia juga tahu apa alasannya. Namun kemarahan hanya akan membuatnya jadi bodoh dan hal itu bisa membunuhnya. Sama juga dengan Mason yang masih kesal kepada gubernur. Jika gubernur ada di sana pasti Mason sudah membunuhnya. Namun ia tak marah lagi. Kembali lagi kepada Rick, Carol memberitahu bahwa mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari dan mereka harus segera pergi. Mereka bertanya kepada Rick apakah mereka lulus tesnya. Rick lalu memberitahu tempat tinggal mereka sekarang. Jaraknya kira-kira 8 mil ke utara. Namun saat ini mereka sedang kena wabah flu. Kondisi mereka saat ini sedang buruk. Namun mereka tetap ingin bergabung dengan kelompok Rick. Mereka menawarkan diri untuk ikut membantu menyisir setiap rumah yang ada di sana. Namun Rick menolaknya karena bahunya belum sembuh betul. Rick memberikan pistolnya kepada laki-laki itu. Ia berpesan tembaklah jika ada masalah dan mereka akan datang. Ia juga berkata bahwa dia akan menjemputnya 2 jam lagi. Rick memberikan arlojinya kepada laki-laki itu. Terlihat Daryl memperbaiki mobil tersebut. Sambil berbincang dengan Bob, Bob bercerita bahwa dia merasa hidupnya seperti kutukan. Karena dia selalu menjadi orang terakhir di dalam kelompoknya. Setelah itu, ia tidak mau mencari kelompok lagi. Dia memilih untuk sendirian. Namun saat sendiri dia tidak bisa tidur dan harus minum beberapa botol dulu untuk bisa tidur. Maksudnya beberapa botol bir. Di sini Bob menceritakan kejadian yang merenggut nyawa Jack saat di tempat perbelanjaan. Namun Daryl sudah melupakan hal itu dan menyuruh Bob membantunya menyalakan mobil. Daryl mengatakan bahwa Bob tak akan sendiri lagi. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Carol dan Rick sedang mencari persediaan dan Rick ragu untuk membawa orang lagi ke penjara, mengingat di sana sedang diserang wabah flu mematikan. Namun Carol meyakinkan Rick tentang hal itu adalah keputusan yang benar. Carol menanyakan kepada Rick tanggapannya bahwa dia sudah membunuh 2 orang yaitu Karen dan David untuk bertahan hidup. Namun Rick tak tahu harus berkata apa. Carol mencoba mengembalikan jati diri Rick sebagai pemimpin kelompok mereka seperti dulu. Di sini Carol bertanya apakah dengan membunuh David dan Karen itu adalah hal benar dan membuat semuanya baik-baik saja. Carol berkata Rick tidak harus menyukai perbuatannya, namun Rick harus menerimanya. Rick pun hanya terdiam. Di sisi lain, Daryl dan kawan-kawan memasuki sebuah gedung dan mereka mengambil persediaan dan obat-obatan di sana. Mereka sudah sampai di Universitas Hewan itu. Akhirnya mereka menemukan obat yang sekiranya bisa menyembuhkan flu di penjara. Setelah selesai, mereka pun masuk lebih dalam ke tempat itu. We took the houses across the street. Hold on.
ternyata di sana mereka melihat banyak sekali zombie. Mereka pun bergegas memasuki sebuah ruangan dan akan pergi keluar lewat tangga darurat. Tiba-tiba, di dalam sana mereka sudah dikepung oleh para zombie. Mereka akhirnya membuka pintu tangga darurat dan melumpuhkan para zombie. Di sisi lain terlihat Rick dan Carol yang sedang menunggu dua orang yang tadi. Namun sepertinya sudah terlalu lama mereka belum kembali juga. Dan Carol ingin agar mereka segera kembali lagi ke penjara. Di sisi lain, Mason, Daryl, Bob, dan Therese berusaha pergi dari sana karena tempat itu sudah dipenuhi oleh zombie. Daryl memecahkan kaca dan mereka lewat atap. Namun saat Bob lompat, hampir saja dia terjatuh dan dimakan zombie. Dan tas yang berisi obat-obatan ditarik zombie. Therese dan Mason menyuruh Bob melepaskannya, namun Bob tak mau hal itu terjadi. Ia pun berhasil mengambil tas itu kembali. Dan ternyata saat Daryl mengeceknya, hanya ada sebotol bir yang ada di tas Bob. Jadi selama ini Bob tak mengambil obat melainkan hanya mencari bir. Dan saat Daryl ingin membuangnya, Bob menghentikan hal itu. Daryl pun memberikan botol bir itu kepada Bob dan akan menghabisi Bob setelah mereka kembali. Dan Bob hanya bisa terdiam. Di sisi lain, saat Carol dan Rick ingin kembali ke penjara, Rick akhirnya menjelaskan pendapatnya bahwa Karen dan David bisa saja masih hidup. Dan Carol tidak harus memutuskan untuk membunuh mereka. Dan jika Therese tahu Carol yang membunuh Karen, mungkin dia akan membunuh Carol. Dan saat semua orang tahu, mereka tak ingin berada di dekatnya Carol. Dan Rick tak mau jika membahayakan anak-anaknya jika ada di dekat Carol. Carol beralasan dia harus melakukan sesuatu untuk kepentingan kelompok di penjara. Carol ingin pergi dengan Lizzie dan Mika, namun Rick menolaknya. Dan Rick menyuruh Carol pergi meninggalkan penjara. Adegan beralih pada Daryl dan kawan-kawan. Mereka akan segera pergi kembali ke penjara dan membawa obat-obatan. Di lain sisi, Carol akan pergi dengan mobil dan persediaan yang telah disiapkan oleh Rick. Carol memberikan sebuah jam kecil kepada Rick. Dan film pun bersambung.